Yang kedua kita bahas adalah kenaikan titik didih larutan yang disimbolkan dengan delta Tb. Nah, apa yang perlu dasar untuk kita lebih memahami kenapa bisa naik titik didih larutan tersebut? Pertama sekali, apa itu titik didih larutan? Seperti di tayangan yang sebelumnya mengenai tekanan osmotik tekanan uap larutan tadi, partikel-partikel pelarutnya jika diberikan kalor akan menguap. Kapan dia mendidih? Kapan menguap? Dan tentu ada perbedaan menguap dan mendidih. Siapa yang tahu perbedaannya? Coba. Nah, dalam hatimu pasti menyatakan menguap ketika diberi kalor dari awal bisa partikelnya itu sudah menguap. Tapi mendidih ada saat tertentu mendidih. Saat kapankah dinakatakan mendidih? Yaitu mendidih saat tekanan uap dari pelarut atau tekanan uap jenuh larutan tersebut atau tekanan uap jenuh dari pelarut tersebut sudah sama dengan tekanan atmosfer di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya menana air minum, masak air minum dalam bejana, air menguap sudah dari awal, tapi mendidih ketika tekanan uap larutan atau pelarut ini sama dengan tekanan uap atmosfer yang ada di sekelilingnya. Itu dinamakan titik didih. Nah, kemudian kalau kita amati air H2O mendidih pada tekanan atmosfernya 76 cm Hg. Ini tekanan atmosfernya 76 cm Hg. Supaya mendidih air ini pada suhu berapa? Tentu pada suhu 100 derajat Celcius. Jika tekanan atmosfernya 76 cm Hg atau 1 atm. Bagaimana kalau dimasukkan ke dalamnya zat terlarut? Bagaimana kira-kira? Apakah dia masih mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Nah, maka anak-anakku pasti menyatakan tidak, karena tidak mungkin sama. Kenapa tidak mungkin sama? Sudah ada zat terlarut ini nanti yang menghalangi partikel pelarut seperti di penurunan tekanan uap tadi. Kemungkinan besar suhunya apakah di bawah 100? Pasti di atas 100. Jadi kalau dia larutan, suhunya mendidih nanti di atas 100 derajat Celcius. Oke, kalau demikian maka dapat kita simpulkan titik didih pelarut, titik didih Tb pelarut murni dengan titik didih larutan, mana lebih tinggi? Titik didih pelarut dengan titik didih larutan, maka titik didih larutanlah yang lebih tinggi dibanding dengan titik didih pelarut murni. Sehingga selisih antara titik didih larutan dengan selisih antara titik didih
selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni dinamakan kenaikan titik didih. Nah ini delta TB sama dengan TB dikurang TB derajat. Kenapa? Karena lebih tinggi titik didih larutan dibandingkan titik didih pelarut murni. Menurut pengamatan hukum Rolle mengamati hal seperti ini, kenapa bisa terjadi? Tentu karena jumlah partikel zat terlarut inilah mengakibatkan naik titik didihnya. Sehingga menurut hukum Rolle, delta TB sama dengan KB dikali molaritas. Tetapan kenaikan titik didih molar KB dikali molaritas. Nah, ini. Kemudian kalau rumus ini kita uraikan seperti satuan dari larutan tadi, delta TB sama dengan KB dikali gram dikali 1000 dibagi MR dikali P. Delta TB sama dengan KB dikali gram terlarut dikali 1000 dibagi MR terlarut dikali massa pelarut. Iya, dari rumus ini dengan mudah dapat kita tuliskan. Rumusnya menjadi panjang. Delta TB kali MR kali P sama dengan KB kali gram terlarut kali 1000. Nah, mana yang akan ditanya? Itu mudah kita uraikan rumusnya. Misalnya yang ditanya MR sama dengan berapa? Tinggal KB kali gram terlarut kali 1000 dibagi delta TB dikali massa pelarut. Kalau misalnya KB yang ditanya atau gram terlarut sama dengan delta TB sebelah kiri sebagai pembilang, maka teman-teman yang di sini sebagai pembagi. Gram terlarut sama dengan delta TB kali MR kali P dibagi gram dibagi KB dikali. Keterangannya, nah, delta TB berarti kenaikan titik didih larutan satunya derajat Celcius. Kemudian MR, nah ini massa molekul relatif. Kemudian P, massa pelarut. Kemudian KB, tetapan kenaikan titik didih molar. Ya. Nah, tetapan kenaikan titik didih molar. Nah, kemudian gram
terlarut. Ini masa terlarut. Baru kalau angka 1000 keterangannya sudah jelas. Ya, ini keterangannya, satuannya ini gram per mol, satuannya ini gram, satuannya yang ini derajat Celcius per molar, baru ini gram. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami, kita lanjutkan mengerjakan contoh soal berikut. Contoh soal yang akan kita kerjakan, coba menurut anak-anakku mana yang kira-kira lebih menantang? Ya, kalau nomor 1 dari kalimatnya aja lebih sedikit, berarti nomor 2 aja kita kerjakan ya. Nomor 2. Nah, dari soal ini tentu kita tuliskan apa yang diketahui. Ya. Diketahui masa yang dilarutkan. Nah, berarti gram terlarut 3,42 gram. Dilarutkan dalam, berarti gram pelarut sama dengan 200 gram. Larutan itu mendidih, maka TB 100,026. Langsung dapat kita cari kalau mendidih. Dapat kita tentukan delta TB-nya, TB dikurang TB derajat 100,026 dikurang 100 sama dengan 0,026 derajat Celcius. Nah, itu delta TB-nya. Nah, kemudian KB air, KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, ini mengenai KB ini, namanya tadi tetapan, berarti sudah merupakan hasil dari pengamatan, sudah tetapan. Tetapan titik didih dari air, iya, pelarutnya KB, tetapan titik didih molar dari air, ini sebagai pelarut. Nanti apabila kalau misalnya ada zat terlarut yang berupa wujud cair dengan cair, kita harus bisa memisahkan atau mengamati yang mana terlarut, mana pelarut. Karena KB-nya kemungkinan diketahui. Misalnya benzen dilarutkan dalam air, KB dua-duanya ada, maka harus diamati mana pelarut, mana terlarut. Ya, kita lanjutkan. Inilah yang diketahui dari soal ini. Yang ditanya apa? Ditanya tentukan MR zat tersebut. MR-nya berapa? Mengingat rumus yang sudah kita uraikan tadi, maka rumusnya MR sama dengan KB dikali gram terlarut dikali 1000 dibagi delta TB dikali gram pelarut. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berapa angka-angkanya? 0,52 dikali 3,42 dikali 1000 dibagi 0,026 dikali 200.
Maka supaya mudah kita matinya, ini berapa kemari, ini berapa kemari. Nah, maka hasilnya sama dengan 342 gram per mol. Nah, itu caranya. Oke anak-anakku, maka nanti nomor 1 dan selanjutnya itu latihannya, supaya kita lanjutkan bagian yang ketiga, penurunan titik buku larutan.